kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Oke, baik, kembali selamat sore dan terima kasih untuk yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita jumpa lagi ya sore hari ini di Dialog Mozaik Indonesia bersama dengan ya para pegiat-pegiat literasi dari Kota Bitung, Komunitas Forum Literasi Cerdas Kota Bitung. Dan sore ini pendengar kita akan membahas bagaimana sebenarnya peran literasi itu ya dengan topik TBM dan anak bangsa bertumbuh bersama. Sudah hadir di studio kami ya pendengar dan pemirsa selaku Ketua TBM KBB Febi Friends dan juga sebagai seorang guru TK Gemim Nafiri 2 Bitung, ada Ibu Anggreni Anita Antameng. Oke, baik. Saya menyapa selamat sore Ibu Anita. Oke, agak dekat dengan mic biar bisa. Ya, selamat sore. Ya, oke, gimana kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Iya, perjalanan dari Bitung gimana Ibu Anita? Aman. Aman, lancar ya? Lancar. Oke. Belum macet. Belum macet. Oke. Kemudian di sampingnya juga ini selaku PKBM Bex berkarya dan juga sebagai seorang guru SD Cendekia Girian ya, ada Ibu Nur Aisyah Monto SPD. Selamat sore juga Ibu Nur. Selamat sore ya. Iya, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Perjalanan lancar juga ya? Lancar, aman. Oke, baik. Dan pendengar serta pemirsa kita akan berikan kesempatan nanti untuk Anda bisa berkomunikasi dengan para narasumber kita di sore ini. Ya, narasumber yang luar biasa ya, selain sebagai berprofesi sebagai seorang guru juga selaku pelaku-pelaku atau pegiat literasi ya. Dan SMS, WhatsApp, line telepon di nomor 082195835080 ya. Anda juga bisa ikuti siaran kami sore ini ya, baik melalui 94,5 88,2, 92 FM dan juga melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa tonton langsung melalui aplikasi kanal YouTube RRI Manado. Oke, baik, kita langsung saja ke narasumber kita untuk sore hari ini. Ini selaku ketua, selain sebagai berprofesi sebagai seorang guru ya, sebagai ketua TBM KBB, kemudian sebagai PKBM Bex berkarya. Ini mungkin dari masing-masing, ini dari Ibu Anita dulu, mungkin ini awal mula ini bisa selain sebagai seorang guru, ini awal mula ini terbentuknya TBM KBB Febi Friends ini mungkin bisa diceritakan dulu sedikit nih. Silakan Ibu Anita. Ya. Ya, makasih. Kita itu KBB Febi and Friends dulu ya sebelum jadi TBM.
Sudah dibentuk sejak 2019. Itu atas motivasi pelayanan saya dan suami berkeinginan untuk di sisa usia yang Tuhan beri, ini kan masih sisa usia yang Tuhan beri, tidak tahu di akhirnya di mana. Sampai kapan nggak tahu kita. Tapi di sisa hidup yang Tuhan beri, kita bisa berguna. Apa yang kita bisa berikan buat orang-orang di sekitar kita. Dan waktu itu sempat terpikirlah ini kita bentuk kelompok belajar dan bermain. Kebetulan waktu itu kondisi COVID ya, COVID 2019, anak-anak kan tidak ke sekolah. Jadi dari pagi sampai sore itu cuma mondar-mandir depan rumah. Jadi daripada cuman di main-main atau kalau kita kan anak-anak kebanyakan juga bukan gadget. Gadget ada tapi tidak semuanya punya gadget. Ya marginal lah kita di tempat itu, tapi kita kumpul semua anak-anak karena mereka juga suka dikumpul. Akhirnya daripada cuma bermain-bermain, mari Jo datang belajar. Kalau di rumah kan kita dipanggil bukan mem, bukan bu guru, tapi dikenal mami lah. Mami, orang suka belajar mami, oke. Nah, jadi kumpul di rumah walaupun bentuk kelompok belajar, bentuk kelompok belajar. Jadi hanya seadanya saja meja yang ada di rumah atau kursi. Bahkan sampai papan tulis kita pakai pintu kita ada sempat bikin warung itu kecil. sampai sekarang itu sudah diganti, sudah diganti, sudah difasilitasi. Kita sudah pindah ruangan juga. Jadi ruang tamu kita yang dulu sudah kita pakai buat ruangan belajar. Jadi di situ kita buat tempat untuk belajar gitu. Jadi anak-anak senang sekali gitu. Oke, jadi untuk fasilitas sendiri itu apakah ada bantuan dari pemerintah atau bagaimana? Kemarinnya kita belum pernah kolaborasi dengan pemerintah, memang kita tujuannya tidak untuk mencari dana kan, tidak meminta-minta ya kepada pihak-pihak lain, tapi juga prinsip kita juga tidak menutup donatur. Jadi sampai sekarang belum ada. Kalau bantuan yang karena 2019 kita jalan sampai 2022 itu kita sempat Pak Lurah dari kelurahan itu sempat perhatikan, bukan sempat tapi sekarang juga masih ya karena kita kasih masuk di dalam komunitas ada perhatiannya kelompok. Seperti apa? Kemarin sempat ada anak-anak Unima yang praktek, jadi kasihlah ke kelompok kita, bantu-bantu di situ. Tapi yang mereka buat itu mereka sediakan meja, jadi ada 5 meja yang dikasih sama kursi 10, jadi gitu. Dari pemerintah juga dikasih pinjam buku-buku gitu dari Pak Lurahnya ya, Pak Lurah. Mungkin inisiatifnya Pak Lurah dikasih pinjaman buku begitu. Baik. Nah, kalau dari 2019 sampai sekarang, ya itu sudah berapa tahun ya? Kurang lebih hampir 6 tahun ya. Itu ada berapa banyak ini siswa atau anak-anak yang silih berganti Pak ya. Jadi ada jadi tidak tetap. Bukan silih berganti begitu. Jadi anak-anak yang lalu yang belajar 2019 sekarang sudah kuliah. Sudah SMA, sudah habis selesai. Jadi yang sekarang muncul lagi yang baru. Anak-anak bahkan anak-anak yang baru mulai belajar menulis, kalau di situ kan kita kasih kenal bahasa Inggris sama belajar sedikit bimbingan belajar matematika sedikit. Itu yang diajarkan. Itu yang daya tariknya kita di KBB Fabian Friends gitu. Oke. Baik. Nah, kalau gitu saya ke Ibu Nur ini selaku PKBM BEX berkarya dan juga selain berprofesi sebagai seorang guru cendekia Girian. Ini bagaimana nih ceritanya bisa terbentuk ini asal mulanya nih? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya saya juga ketua TBM dari Amar Berkarya. Cuma PKBM itu saya mengajar. Selain mengajar di PKBM, saya juga mengajar di SD Cendekia. Jadi ada 2 profesi. Jadi ketua apa tadi? Ketua TBM Amar Berkarya. Asal mula saya termotivasi untuk membuat TBM itu, sebenarnya saya kesana belum tahu TBM itu yang bagaimana. Nanti diperkenalkan oleh seorang Pak Okta. Dia mau perkenalkan saya, TBM ini begini kata. Cuman pertama nggak tertarik. Cuma pas Pak selain di TBM saya kan saya juga ada anak-anak mengaji.
Oh ya, ada guru anak- ngaji. Enggak, gitu. suami saya yang menjadi Oh, guru ya, mengaji. ya, Jadi saya berpikir daripada anak-anak datang kemari cuma mengaji, bagaimana kalau kita memberikan ilmu kepada mereka? Karena terus terang Pak, di lingkungan saya itu banyak anak-anak yang kurang membaca. Karena sudah terpengaruh dengan gadget, termasuk ini anak menarik saya, ini. termasuk anak saya. Oke, oke. Jadi saya berpikir, mari orang mau buat TBM agar kita bisa mencerdaskan anak bangsa. Ya. Kemudian terbentuklah TBM itu baru sih Pak kita dari bulan Januari tahun ini. Baru, Iya. ya. Jadi dengan buku yang seadanya saya pinjam dari sekolah SD, saya pinjam kepada Kepsek untuk taruh di dalam rumah. Kemudian tempat bukunya hanya pakai meja. Karena belum ada bantuan dari pemerintah. Karena belum mungkin ada? karena mungkin masih baru. Nah. Kalau dari pemerintah setempat bagaimana? Misalnya lurah atau Kalau dari lurah sih tidak ada perhatian? belum ada sampai sekarang. Belum ada? Iya. Tapi mereka tahu? Tahu. Karena membuat TBM itu mesti ada surat domisili. Bila mana kelurahan tahu kalau kita buka TBM. Sudah tahu. Kalau ada surat begitu berarti harus ada izin Iya, mesti ada izin dari kelurahan. Sudah ada surat izinnya. Sudah. Oke. Ini Ibu Anita juga surat izin sudah ada ya? Ya, puji Tuhan ya. Ibu dari agak dekat biar. Ya, dari kelurahan itu menunjang dari Pak Lurahnya sendiri suka dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Makanya tahun 2022 itu kita sempat jalan-jalan. Jadi mengenalkan anak-anak dengan tempat-tempat wisata, tempat-tempat sejarah. Ya, ada juga yang patung Dotulong atau yang lalu pernah ke Taman Vesponik yang di Mangga 2 begitu. Oke. Ya. Baik, dan ini kalau berbicara tadi kan Ibu Anita mengatakan dulunya KBB, Iya. sekarang TBM ya. Iya. KBB itu apa nih? Biar pendengar bisa ngerti. Ya, kita buat kelompok belajar dan bermain. Oh, jadi ini jadi itu KBB-nya KBB, kelompok belajar dan bermain. Ya, Jadi kita tidak hilangkan namanya. Jadi pas ditawarkan, Bu, dibuat aja TBM di rumah. Oh iya, sekalian aja taruh namanya itu KBB Febi Friends itu dijadikan TBM. Kalau TBM apa tuh? Taman Bacaan Masyarakat. Oke, Jadi oke. kita buka bukan hanya untuk anak-anak, segala usia gitu. segala usia. Iya, karena buku-buku di situ kan bukan cuma untuk anak-anak, ada beternak ayam, Oke. beternak itik ya, Baik. sama ikan, Iya. gitu. Nah, kalau Ibu Nur sendiri ini PKBM Bex Berkarya. Ini PKBM itu apa sih? Ini kok Pak sekolah paket Iya, itu ada kepanjangannya atau apa tuh? itu ada kepanjangannya Apa itu? Oke, pokoknya adalah ya. Oke. Baik, sore ini ya kita membahas ini soal topik TBM, Taman Bacaan Masyarakat dan Anak Bangsa Bertumbuh Bersama. Nah, kalau dari masing-masing ini, dari Ibu Anita sendiri, ini apa maksud dari topik kita sore ini? Iya, itu anak bangsa kan ya anak-anak kita lah, toh Pak. Ya, jadi kalau mau bertumbuh bersama, jadi TBM itu bukan hanya sekedar tempat untuk baca-baca. Kita cuma sediakan tempat buku ya, tapi untuk bisa bertumbuh bersama dengan anak bangsa, TBM berarti orang sebagai pengurus ya, sebagai pegiat menjadi tempat sandaran ya, bisa tempat curhat anak-anak. Jadi juga untuk melatih mereka menjadi persona-persona yang lebih tangguh lagi ke depan kan. Karena kita juga belajar dari pribadi kita sendiri. Artinya pengalaman-pengalaman kita dulu kita jadikan acuan ya. Tapi karena kita dulu mungkin tumbuhnya begini, sekarang anak-anak harus tumbuh lebih tinggi lagi. Artinya pendidikan mereka, kalau kita makanya kita bilang, tapi kita tidak pernah risih dengan tidak punya titel belakangnya, SPD atau apalah. Tapi prinsip saya anak-anak ke depan harus punya. Jadi tapi jangan juga hanya punya titel, tetapi harus membuktikan bahwa titel itu bisa dibarengi dengan kerja nyata gitu. Oke. Baik. Kalau dengan Ibu Nur sendiri bagaimana nih? Sebenarnya TBM dan anak bangsa ini memiliki hubungan yang erat. Karena TBM ini sangat penting untuk anak bangsa, karena anak bangsa merupakan penerus untuk kemajuan ke depannya. Jadi dengan adanya kita membuat TBM itu sangat-sangat membantu sekali untuk anak-anak bangsa. Terutama dalam hal membaca, menulis, literasi dan sebagainya.
Oke, nah ini kalau berbicara literasi kan itu semacam apa ya, kemampuan seseorang untuk bisa membaca, menulis, berbicara ataupun menghitung ya, memahami informasi lah ya. Nah kalau dari masing-masing TBM yang ada ini, dari Ibu Anita sendiri ini, dari peran masing-masing TBM untuk masyarakat atau anak-anak Kota Bitung itu seperti apa untuk dalam hal literasi ini? Iya. Kalau dari kami KBB Febian Friends itu kami kan menerima anak-anak yang baik yang bersekolah ataupun belum bersekolah. Itu gratis itu? Gratis. Oh gratis. Ya, kita nggak tidak ada biaya administrasi tidak ada biaya atau administrasi. apa? Itu semua benar-benar real dari kami. Saya dan suami juga pengurus ya. Jadi biar cuma penghasilan Grab. Jadi bisa membiayai kami. Kan kita perlu pengadaan spidol atau mainan. Sampai suami juga mengadakan untuk olahraga kita ada badminton ya, meja pingpong, gitu meja ya. pingpong. Baru ada kita kalau di depan itu karena jalannya lurus, tidak turun di depan kita memang pas lurus. Jadi bisa kita gunakan untuk fasilitas olahraga, main raket kalau tidak musim angin. Jadi selain bulu tangkis. Iya, selain belajar membaca, menulis begitu ya, olahraga juga. Ya, kegiatan kita kan memang belajar dan bermain. Jadi 2 jam dari jam 3 sore sampai jam 5 itu 1 jam itu kita kasih materi biasanya bahasa Inggris atau matematika. Baru setengah jam kita kasih waktu mereka istirahat. Istirahatnya main, tidak main gadget, main tradisional di depan main atau mau kalau enggak musim angin kita main raket, main bulu tangkis begitu. Nah, iya. Nah, kalau sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Nur tadi kan ini anak-anak Kota Bitung itu hampir kebanyakan itu kurang minat untuk membaca gitu ya, menulis karena mungkin terpengaruh dengan teknologi ya. Nah, kalau dari Ibu Nur sendiri bagaimana ini terkait dengan peran dari TBM selaku ketua PKBM ya? Ini TBM Amar Berkarya. TBM Amar Berkarya ini bagaimana perannya terhadap anak-anak ya? Kalau misalnya anak-anak katanya tadi kan kurang minat untuk membaca, bagaimana peran dari TBM Karya ini sendiri? Sebenarnya itu Pak, selain kita jadi ketua, sebenarnya juga harus ada peran dari orang tua. Jadi peran untuk kami yaitu ketua TBM, bagaimana kita jangan cuma pas anak-anak datang, jangan cuma harus membaca. Kita harus storytelling atau biasanya anak-anak kan kebanyakan kalau datang membaca itu cepat bosan. Jadi bagaimana dengan caranya kita harus membuat suasana yang lebih nyaman, lebih santai. Ya, betul. Jadi seperti sebelum kita bermain kita buat dulu ice breaking agar anak-anak itu ada senang. Kemudian selain ice breaking begitu, ketika mereka sudah habis membaca, kita berikan mereka soal agar sedikit tertarik. Kemudian berilah mereka pujian atau hadiah agar mereka lebih bersemangat. Jadi tidak monoton harus belajar, membaca, menulis begitu ya. Jadi dikreasikan dengan kegiatan-kegiatan yang menghibur, menarik ya, biar mereka betah begitu. Jadi tiap minggunya, Mak kita mau piles Mak. Iya. Oke. Karena senang di sana, boleh mau bermain, boleh Untuk dapat pengetahuan. Untuk faktor usia sendiri bagaimana? Itu adakah? Kita tidak membatasi usia. Oh, jadi kalau sepanjang anak mau datang, silakan gitu. Jadi makanya terkadang ada yang masih 3 tahun datang, dia dengar saja, toh. Tapi didampingi orang tua juga. Ya, kalau yang 3 tahun pasti didampingi. Tapi ada yang 4 tahun yang sudah dilepaskan. Jadi kita kasih buku-buku yang bergambar-bergambar. Jadi kan dia hanya bisa lihat gambar, belum bisa bacakan. Jadi sambil dengar-dengar kita berliterasi, membaca, menulis, lihat, kakak-kakak begini ya, begitu. Jadi makanya ada yang satu bilang, Oma, kita mau sekolah dengan Mami. Gitu. Oke. Kalau dari Ibu Nur sendiri selaku ketua Ketua Amar Berkarya ya, itu berapa banyak anak-anak yang gabung itu? Enggak menentu kok itu Pak. Enggak Nah, menentu. biasanya itu kalau siang itu paling anak yang kecil-kecil yang belum tahu membaca. Karena di sana anak-anak yang datang banyak membaca itu pada saat mengaji.
Jadi iya. kan kegiatan mengaji itu habis sholat maghrib. Jadi setelah sholat maghrib mereka saya ajarkan untuk membaca. Oke. Baik, mantap, luar biasa ya. Ini satu pekerjaan yang mulia nih ya. Oke, baik pendengar, kita akan break dulu sejenak. Nanti setelah itu kita akan kasih kesempatan untuk Anda, baik di SMS ataupun WhatsApp dan juga di line telepon ya, untuk bisa bertanya langsung dengan narasumber kita ya. Di sore hari ini kita berbicara terkait dengan literasi ya. Bagaimana TBM dan anak bangsa itu bisa bertumbuh bersama. Ya, kita akan break sejenak, tetap bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Ya baik pendengar, masih di Dialog Mosaik Indonesia sore ini ya, bersama dengan para pegiat komunitas literasi ya. Kali ini dari Forum Literasi Cerdas Kota Bitung ya. Ada Ibu Anggreni Anita Antameng ya, selaku Ketua TBM KBB Febi Friends, dan juga berprofesi sebagai seorang guru TK Gemim Nafiri 2 Bitung. Kemudian ada Ibu Nur Aisyah Monto SPD ya, selain sebagai seorang guru juga ya, guru SD Cendekia Girian, sebagai Ketua TBM Amar Berkarya, PKBM Bex Berkarya ya. Oke, kita kasih kesempatan pendengar untuk Anda di line telepon, SMS ataupun WhatsApp ya di 082195835080. Nah, sambil menunggu penelpon ya, saya kembali lagi ke narasumber kita. Ini kalau bantuan dari dinas pendidikan misalnya atau dinas perpustakaan itu, apakah ada semacam bantuan lain seperti itu? Seperti? Iya, misalnya buku atau apa gitu. Kalau sekarang belum ya, sampai Belum. sekarang belum. Jadi, apakah masih ongoing atau bagaimana belum tahu. Oh, belum tahu. Iya, kalau untuk dinas perpustakaan sendiri sudah merekomendasikan 25 KBB Febian Friends salah satu, tapi belum terima ya. Oh, belum Iya, diterima, belum. tapi sudah dijanjikan. Ya, sudah dijanjikan. Berarti tidak semua TBM yang menerima ya? Katanya bertahap ya, Pak. Oh, bertahap. Iya. Oke. Baik, kalau begitu kita langsung ke pertanyaan ini melalui SMS ya. Ini kegiatan ini sangat baik. Adakah support dari pemerintah berupa dana ataupun buku bacaan? Mungkin sudah dijawab tadi ya. Oke, kita lanjut aja. Ini bagaimana minat anak-anak sekarang dalam membaca? Apakah teknologi sekarang berdampak baik atau buruk terhadap tingkat membaca anak-anak? Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu dari Ibu Anita dulu. Oke. Jadi minat anak-anak membaca itu tergantung juga kepada peran keluarga ya. Jadi kalau semacam saya juga
suka membaca. Jadi dengan adanya juga teknologi sekarang kan membaca digital banyak ya. Tapi untuk membaca buku disarankan. Jadi itu dari keluarga menerapkan supaya anak-anak membaca. Jadi kalau kita di rumah membiasakan diri supaya anak-anak itu baca buku. Jadi bukan hanya kepada anak-anak yang datang, tapi juga anak sendiri karena punya 2 anak perempuan, yang satu kuliah sudah mau skripsi sekarang, tapi hobinya juga membaca. Yang kedua juga makanya sering minta duit kok beli buku online kan gitu. Bukan kemungkinan memang di tempat kami walaupun TBM ada buku-buku tapi sudah dia baca lah, sudah dilihat-lihat. Walaupun enggak mungkin ingat semua tapi sudah dia lihat, dan ada buku-buku yang dia lihat di online itu dia tertarik. Jadi banyak versi ya mungkin kalau dari cerita-cerita orang tua juga bisa membangkitkan minat dari anak-anak itu untuk suka membaca buku. Peran orang tua sangat besar penting, berarti ya. Seperti Ibu Ketua Amar Berkarya bilang tadi. Kemudian kalau teknologi kita enggak bisa blok ya anak-anak itu, karena memang zaman kan berubah. Kalau kita dulu nggak ada gadget ya Pak ya. Jadi kalau sekarang anak-anak bukan diperbiasakan, sudah ada. Dan mereka justru harus mengembangkan apa yang sudah ada. Peran orang tua lah untuk mengamati ya, mengawasi supaya anak tidak salah jalan lah. Nah berarti kalau mereka tergabung dengan TBM kelompok komunitas literasi dari Ibu sendiri, apakah mereka diizinkan menggunakan selama belajar gadget? tidak? Oh tidak. Ya, jadi selama 2 jam pertemuan, kan kita ada pertemuan, ada kelompok 1 hari Senin ya, itu kelompok yang anak-anak kecil, usia kita tidak batasi, tapi biasanya yang datang itu 4 tahun ke atas sampai kelas 5 SD atau yang baru masuk begitu, baru masuk bergabung dengan kelompok kita, mau belajar. Jadi kita HP semua simpan ya, simpan. Kalau masih ada yang nakal-nakal enggak dengar, tak ambil lah gitu. Kumpul dulu ya, mami kumpul dulu ya semua. Nanti selesai belajar baru bisa ambil. Atau pas istirahat boleh gitu. Jadi hari Senin anak-anak kelompok 1, hari Rabu anak-anak kelompok 2, hari Sabtu kita kegiatan belajar baca Alkitab. Oke. Kalau dari Ibu Nur sendiri, ini terkait dengan pertanyaan dari Abdur di Manado ini, katanya bagaimana minat baca sekarang? Minat anak-anak sekarang dalam membaca, apakah teknologi berdampak baik atau buruk terhadap tingkat membaca anak-anak? Ya, Gimana, seperti Ibu Anita tadi bilang, minat baca itu tergantung dari orang tua atau peran orang tua. Kemudian apakah teknologi sekarang berdampak baik atau buruk? Itu sih menurut saya teknologi itu ada yang berdampak baik, ada yang berdampak buruk. Kenapa kita buka TBM? Karena agar anak-anak itu bisa membaca atau bisa menulis dengan tidak ada bantuan dari gadget. Karena tidak 1 kali 24 jam kita tidak bisa mengawasi anak kita menggunakan gadget. Kalau di Taman Baca Masyarakat kita bisa mengawasi. Gitu. Itu juga kalau di tempatnya Ibu Nur sendiri, kalau ada anak-anak yang bawa gadget juga itu tetap disimpan atau diizinkan untuk digunakan? Jadi sebelum mereka datang saya sudah bilang jangan bawa gadget. Nanti di saat ada kegiatan mungkin membuat kreatif begitu, baru saya kasih HP saya untuk dilihat di YouTube gitu. Oke. Nah, kalau dari masing-masing TBM sendiri, adakah hasil dari yang sudah kegiatan-kegiatan misalnya menghasilkan produk atau apa begitu? Kalau menghasilkan produk ya, kalau dari segi belajar, kemarin kita kasih ikut anak-anak untuk ikut lomba baca Mazmur sama puisi pidato bahasa Inggris. Jadi untuk baca Mazmur sudah ikut walaupun belum meraih juara. Dan kalau untuk pidato bahasa Inggris peringkat 3. Jadi itu nih, untuk dari segi belajar ya. Karena waktu bilang lomba kita tanya anak-anak, ada yang tertarik, ada yang mau ikut. Kalau mau ikut, ayo nanti belajar sama-sama. Walaupun tidak mewakili KBB FEB Friends, misalnya mewakili kolom berapa atau kan ini tingkat gereja jadi yang mewakili kolom masing-masing. Tapi belajarnya sama-sama. Di mana? Di KBB FEB Friends. Kita didik ya, kita belajar, kita kasih ajar sebegitu. Kalau untuk produk kita yang di sini krepek. Kita membuat krepek pisang, krepek talas untuk menunjang pembiayaan KBB FEB Friends. Untuk membantu cari dana seperti itu ya.
ya bisa dikata begitu ya. Oh, oke. Baik, kalau dari Ibu Nur sendiri bagaimana, Ibu Nur? Kalau di TBM saya Itu hasil-hasil yang sudah ada. saya membuat kerajinan tangan seperti dari bahan-bahan bekas kertas plastik yang saya daur ulang menjadi sebuah boneka. Oh, wah ini luar biasa kreatif sekali ya. Oke, baik kita ke pertanyaan selanjutnya lagi. Ini selamat sore narasumber dan host. Apakah bisa dari TBM pegiat literasi lain itu mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah untuk menumbuhkan minat baca bagi siswa-siswi? Terima kasih. Dari Aprilia di Likupang Timur. Bagaimana? Dari Ibu Anita dulu. Iya, itu sih berarti kolaborasi ya, toh? Nah, iya. Ya kolaborasi. Tapi berarti ada pihak-pihak berwenang ya, yang harus menghubungkan, ya kan? Oh iya. Atau soalnya kalau ke sekolah berarti sudah berbicara dengan guru-guru, dengan apa kan begitu kan? Sedangkan kita kan pegiat literasi. Jadi kalau semacam sekarang kita kolaborasi itu sesama TBM. Jadi seperti beberapa waktu yang lalu ada TBM Ester yang ketua TBM-nya juga mengajar bahasa Inggris ya. Jadi kita cakap boleh enggak mengajar sebentar, karena memang dari awal kita membuka kesempatan juga ya Pak ya bagi yang mau rela menjadi relawan untuk bisa jadi tutor di tempat kami, karena kita tidak berduit, tidak bisa membayar, jadi sukarelawan ya Pak ya. Iya. Jadi waktu yang lalu baru ada Pak Lurah ya, Pak Lurah yang menjadi tutor, kita mengenalkan Kota Bitung, seperti apa itu Kota Bitung, pendidikan tentang Kota Bitung, pengetahuan tentang Kota Bitung. Jadi kita membuka kesempatan juga bagi orang-orang karena kita menyadari bahwa tidak ada latar belakang guru, pendidikan, SPD atau apa, tidak ada latar belakang pustakawan, tetapi kami mau memberi diri, hanya itu, motivasi melayani. Jadi kita semua membuka kesempatan untuk orang-orang yang mau menjadi tutor, menjadi relawan di tempat kami mau mengajar. Begitu juga saya, kalau misalnya dikasih kesempatan untuk mari boleh datang enggak di TBM kita untuk bisa kasih apa begitu dong, pengetahuan apa yang bisa dibagikan di tempat itu dengan senang hati. Baru-baru kemarin ya Pak, tepatnya itu kita buka rintisan baru karena kita domisili di Madidirweru. Kita buka kan memang dianjurkan kita semua untuk membuka TBM dan memang saya harap juga dianjurkan untuk membuka TBM itu bukan hanya untuk buka, tapi kemudian tidak ada kegiatan toh. Jadi ini kita bilang yang kita buka ini Ibu Olvi, nanti kalau sudah buka TBM itu dibuka terus ya anak-anak biar datang belajar. Nanti sedia waktu satu hari saya bisa datang untuk mengajar misalnya bahasa Inggris dasar-dasar saja ya Pak, yang enggak untuk yang berat-berat, karena ini anak-anak kita kenalkan dulu dengan yang ringan-ringan gitu. Oh iya, pokoknya yang belajar yang dasar-dasar dulu Iya, ya. Oke. Kalau dari Ibu Nur sendiri bagaimana ini terkait dengan pertanyaan ini dari Ibu Aprilia di Likupang Timur? Seperti Ibu Anita juga bilang, itu mesti ada kolaborasi. Jadi kita di saat bersosialisasi di sekolah mesti ada surat persetujuan terlebih dahulu. Jangan asal-asal kita langsung datang ke sekolah, apakah diberikan izin atau tidak. Dan saya juga sebagai guru, saya juga mengajak anak-anak untuk menumbuhkan literasi atau minat dalam membaca. Oke. Nah kalau di tempatnya Ibu Nur sendiri ini kan guru SD Cendekia Girian ya. Itu untuk minat baca dari anak-anak sendiri seberapa besar nih? Adakah yang belum tahu membaca atau rata-rata sudah tahu membaca semua? Kalau saya kan guru kelas 6. Oh iya kalau kelas 6 sudah pasti sudah tahu membaca semua. Sudah tahu membaca semua. Tapi kalau minat baca kurang. Karena anak-anak di SD Cendekia Girian kan kebanyakan orang tuanya kerja di pasar atau berpenghasilan di pasar. Jadi tidak ada pengawasan dari orang tua. Jadi hanya dibiarkan saja untuk bermain gadget. Jadi pada saat di sekolah minat baca mereka itu sangat kurang sekali. Jadi saya selalu mengajarkan atau memberikan motivasi mereka untuk selalu membaca agar mendapat pengetahuan yang lebih luas. Oke. Baik. Nah, kalau berbicara kolaborasi literasi ya. Kalau dari masing-masing ketua TBM sendiri ini
sebenarnya bagaimana sih untuk bisa meningkatkan literasi itu yang tepat ya untuk anak-anak Kota Bitung sendiri? Iya, kalau mau meningkatkan literasi, seperti yang sudah kita sampaikan tadi ya, kelompok-kelompok seperti ini ya, membuka TBM, tapi jangan hanya cuma sampai membuka, menyediakan fasilitasnya juga. Kalau orang yang sekarang, kita yang sekarang kan terkendala seperti itu Pak ya, belum adanya bantuan dari pemerintah. Ini kan berarti sebenarnya kita bersama-sama membangun anak bangsa ya, bersama-sama membangun anak bangsa, bersama-sama membangun kota, negara kita. Tapi berarti harus ada juga kolaborasi dengan pemerintah. Jadi kita sama-sama dengan pemerintah bersinergi kan, supaya lebih meningkat lagi minat dari anak-anak ini untuk berliterasi, baik membaca, menulis, berhitung. Jadi tunjanglah dengan buku-buku kah atau apa ya, atau ya kita juga seperti tadi bilang kan yang ada untuk baik buruknya. Seperti kalau kita di rumah, anak saya memang game bukan dilarang, tapi kita sering kasih ingat untuk supaya batasi waktu ya batasi waktu, lihat waktu. Ada jamnya. Ya gitu ada jamnya. Tapi kemudian juga ada sisi baiknya juga kita bisa lihat, dia sering menggambar, dia suka melihat. Jadi ada contoh yang dia ambil dari gadget, terus dia gambar sendiri. Jadi yang tadinya tidak tahu menggambar, akhirnya dia bisa untuk coret-coret. Kita lihat juga, oh udah bagus ya, ya sesuai. Kenapa bisa begini? Oh mak ada titik, ada kita kasih ikut. Oh ini begini mak, supaya dia bisa ikut kan. Kalau kita pernah coba, ndak bisa no, menggambar paling burungnya jadi besar. Kalau ini memang ukurannya jadi pas. Jadi kita bilang ini ndak ciplak, ndak mak. Ini enggak. Jadi beberapa gambar kita lihat dia sering bikin, oh ternyata ada manfaat baiknya juga. Toh, jadi itu yang bisa saya sampaikan tentang yang tadi sambung yang baik buruknya. Kemudian yang tadi untuk literasi Pak ya. Jadi untuk meningkatkan literasi semua kembali kepada keluarga juga Pak. Jadi kalau mama dan papa mau anak-anak itu supaya mau dia bisa bertumbuh berkembang literasinya, giat-giat lah kasih masuk. Kalau misalnya punya banyak uang kan bisa kasih masuk les ya. Nah, kalau kita di sini tidak pungut biaya, boleh bawa. Kalau kurang uang, ayo bawa. Iya. Baik, ini sudah ada penelpon, kita ke penelpon dulu. Iya, selamat sore, Mozaik Indonesia. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana? Iya, halo. Iya, halo, selamat sore. Iya, halo. Oke, baik. Kita ke Ibu Nur lagi nih, terkait dengan bagaimana memanfaatkan literasi itu di tengah-tengah masyarakat. Apalagi tadi kan disampaikan kalau di tempatnya Ibu Nur sendiri minat baca itu sangat kurang. Gimana? Itu sebenarnya kita sebagai orang tua harus menumbuhkan literasi itu dari kecil atau membiasakan membaca itu dari usia dini. Kemudian agar anak-anak bisa meminati membaca, yaitu kita harus menciptakan suasana yang lebih kondusif atau lebih nyaman, santai lah. Agar anak-anak itu betah untuk datang membaca. Kemudian juga kita harus sebagai orang tua itu harus batasi mereka untuk menggunakan gadget. Agar mereka bisa lebih banyak belajar atau membaca. Oke. Nah ini kalau berbicara strategi, nah ini kira-kira strategi apa yang dikembangkan dari masing-masing TBM untuk bisa meningkatkan kesadaran dan minat baca dari anak-anak Kota Bitung, dan bagaimana peran untuk masing-masing TBM ini untuk bisa meningkatkan literasi di tengah masyarakat anak-anak Kota Bitung begitu? Iya. Kalau dari kami di KBB Fabian Friends tadi ya, TBM itu bukan hanya wadah, tapi juga tempat kita sering di situ anak-anak dan guru kita ya, tutor, ada juga pengurus yang lain ya, orang yang sering panggil papi, mami. Di situ kita tempat curhat anak-anak ya. Jadi kita sharing ya, sharing dengan anak-anak apa masalah Kang. Kalau kiapanya ndak datang minggu lalu, ada baku tulung deng mama begini toh. Atau mamanya ndak kasih belajar nih terangana baba jalang. Kalau dari Senin sampai Minggu itu berapa
kali pertemuan? Kita kalau sekarang karena anak-anak sudah sekolah full, jadi kita hanya pertemuan Senin, Rabu, Sabtu. Oh iya. Iya, Oke. Senin, Rabu, Sabtu. Itu sore atau malam ya? Sore, jam 3 sore sampai jam 5 Oh, iya. biasanya. Tapi kalau kadang-kadang anak-anak sering minta, lagi mami lagi, karena kan di akhir kegiatan kita conclusion ya, kita simpulkan, terus ada game sedikit ya, kita kasih kuis, hadiahnya krepek ya. Oh, gitu jadi ya. pulang bawa Kasih krepek. challenge begitu. Challenge. Jadi anak-anak dengan cara itu, strategi itu juga yang saya pakai untuk supaya anak-anak lebih Betah. banyak vocabulary-nya Oh, ya. iya. Jadi kita kasih pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Inggris. Jadi memang sebenarnya pelajarannya sudah dikasih, tapi dasar kan anak-anak tidak baca lagi kalau sampai rumah, tetap gadget. Makanya dengan adanya challenge ini kan jadi suka mereka kan baca lagi sampai di rumah. Oh, minggu depan mami mau tanya gitu. iya, Jadi oke. sampai di itu sering-sering pulang sebenarnya jam 5, akhirnya jadi setengah 6 gara-gara lagi mami lagi gitu. Oke, kalau dari Ibu Nur bagaimana ini strategi yang diterapkan ini? Ya seperti saya bilang tadi, strategi itu jangan cuma hanya membaca, tapi kita buatlah anak-anak itu dia seperti kita mau storytelling atau suasana yang menyenangkan. Kemudian kan anak-anak semuanya tidak berfokus dalam satu buku. Jadi kita bisa tanyakan kepada mereka sebenarnya keinginan kalian apa, atau apa yang Ngoni mau. Ngoni mau suka jadi apa. Jadi kan di situ kita bisa seperti Ibu Anita bilang saling sharing. Kemudian kita mesti jangan cuma datang ke TBM itu hanya lihat buku. Jangan cuma begini-begini. Jadi seperti kita katakan tadi, yaitu sama dengan kita buatlah keterampilan. Jadi kalau rupa anak-anak untuk membuat keterampilan seperti boneka tadi, bilang kepada mereka dari rumah itu, mesti bawa bahan bekas. Kita bisa membuat bunga dari bahan bekas. Jadi bisa mengajak mereka untuk membuat keterampilan untuk kerajinan tangan. Iya, baik. Oke, kalau masih ada di line telepon 082195835080 ya, kita akan kasih kesempatan lagi untuk Anda, tapi kita break lagi sejenak ya. Nanti setelah ini kita akan kembali untuk sesi terakhir. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Oke, baik pendengar, masih di Dialog Mosaik Indonesia, kita sudah ada di sesi terakhir ya. Sekali lagi untuk Anda pendengar dan pemirsa
Ya, kami kasih kesempatan untuk Anda bisa berpartisipasi ataupun bertanya langsung seputar literasi ya. Bagi para pegiat-pegiat literasi yang sudah hadir di studio kami, ada Ibu Anita dan juga ada Ibu Nur ya. Di line telepon ataupun SMS WhatsApp di 0821 9583 5080. Ya, sambil menunggu telepon, kita ke pertanyaan lagi ini dari WhatsApp. Ini tantangan bagi para pegiat literasi dalam mempertahankan kegiatan literasi di era modern ini agar bisa tetap konsisten. Karena sekarang ini banyak anak muda atau anak-anak lah ya, katakan seperti itu. Anak-anak yang lebih suka main media sosial, main game daripada membaca. Dari Kristo di Ranotana. Terima kasih. Nah, ini menarik ini ya, karena memang namanya anak-anak kan perilakunya beda-beda, apalagi anak-anak di usia dini ya. Iya. Oke, bagaimana ini? Dari Ibu Anita dulu. Oke, ya, jadi dari kami, puji Tuhan ya, kelompok belajar kami itu dari 2019 sampai sekarang itu tetap konsisten Pak ya. Jadi walaupun 2019 sampai 2022 itu sampai Agustus kita masih pertemuan tiap hari, tapi setelah itu kita hanya buat pertemuan 3 kali, Senin, Rabu, sama Sabtu. Juga plus dengan olahraganya itu biasanya jogging, kalau enggak sore Sabtu pagi, Sabtu sore lah kita jogging. Tapi itu yang dikhususkan untuk anak-anak yang artinya sudah bisa bertanggung jawab diri sendiri. Jadi kalau masih mau bembeng-bembeng, dengan orang tua orang sarankan. Jadi kalau mau jalan-jalan pagi, yuk sama-sama. Tapi kalau yang masih kecil-kecil, kan semua suka ikut. Waktu bilang di kegiatan, hari Sabtu pagi orang mau jalan pagi nih. Jadi kalau anak-anak yang kecil juga kan, mami kita suka. Bilang pa mama, iko deng mama. Dari kalau so besar, misalnya kelas 6 begitu kan, atau SMP kan sudah bisa tanggung jawab sendiri ya. Walaupun memang orang yang awasi, toh sebagai pengajakan dari kelompok belajar. Jadi itu jadi puji Tuhan sampai sekarang masih tetap konsisten, kita tetap ada dan tetap melakukan kegiatan tidak vakum ya. Jadi kita selama 5 tahun lebih lah Pak ya, itu tetap belajar, tetap bersama-sama, tetap memanggil ya. Jadi kalau agar supaya itu tantangan buat kami ya untuk mempertahankan kegiatan literasi itu agar konsisten, rajin ada kelompok belajar, ada grup kelompok belajar, tiap kali mau kegiatan, mari Jo, semua belajar, toh tetap ada pengumuman. Sebentar sore kita ada kegiatan belajar ya, kelompok 1 misalnya. Itu kalau hari Senin. Kalau hari Rabunya bilang lagi, selamat pagi, sebentar sore kita ada kegiatan belajar jam 3 sore sampai selesai kelompok 2. Untuk supaya mereka terpicu itu membacanya, kita sebelum masuk pada belajar, kan dorang so tahu materi apa yang orang mau kasih. Oh, ini hari belajar bahasa Inggris. Oh, ini hari kita belajar matematika. Tapi sebelum itu kita hadapkan dulu dengan rak-rak buku. Pilih satu-satu ya, pilih satu-satu. Nanti ada salah satu buku yang akan kita angkat gitu misalnya. Toh akan kita angkat. Jadi siapa punya itu, atau biasanya kita bilang begini, baca, nanti mau baca cerita di muka. Nah, itu kita video Presentasi begitu kita ya. ceritakan apa yang sudah dibaca tadi. Gitu. Dengan gaya masing-masing. Dengan gaya masing-masing. Jadi Iya. ada yang gaya malu-malu, ada yang gaya memang di buku atau bagaimana. Nah, jadi cerita. Jadi kita mau supaya anak-anak membaca juga mencerna apa isi dari yang dorong baca kan. Nah, gitu. Jadi kita bilang kalau enggak mau dapat baca habis enggak apa-apa. Yang sampai mana halaman berapa? Ya itu ceritakan. Tidak dipaksakan, tidak harus dipaksakan, sampai harus selesai. habis karena kita cuma waktu 2 jam kan. Nah, kalau baca semua enggak bisa cerna itu apa yang dia baca. Jadi paling kurang dia tahu DP tokoh yang dia baca itu dia apa, itu isi buku itu dia tokoh siapa itu di dalam situ gitu. Jadi untuk supaya anak-anak itu yang cuma suka main-main game, memang semua sama yang kita bilang tadi Pak, bahwa kita enggak bisa blok. Ini zaman era digital. Jadi game adalah bagian dari anak-anak kita sekarang. Toh cuman tanggung jawab dari orang tua adalah mengawasi. Ya kan? Jadi jangan bosan-bosan bilang selalu. Biar dorang kurang bilang, kalau so ada nih mama dengan anak di rumah ini enggak pernah kalau ribut. Toh mulai anak penama mau cumu. Batasi itu waktu main game. Ambil tuh buku, baca. Nah, gitu. Jadi cuma puji Tuhan juga menurut pengamatan kami orang tua, orang pe anak juga katu berkembang dalam hal pendidikan juga tidak kalah ya. Jadi dia tetap belajar dan saya berharap juga akan terus begitu walaupun ada gadget itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang berguna semacam itu, karena kita di rumah mengembangkan
pelajaran bahasa Inggris bukan mengembangkan, mengajarkan itu, mengenalkan kepada anak-anak usia dini sampai SMP ya sekarang karena SMA sudah berkunjung. Jadi dia juga buka di gadget itu dia mau ada pelajaran bahasa lain. Jadi di samping itu jadi kita lihat kelebihan dari gadget itu juga. Jadi kita tidak perlu larang, hanya untuk gamenya itu dia kita batasi, bukan batasi kita kasih ingat ya, karena batasi sendiri pada orang tuh handphone. Iya. Jadi pastinya tetap diarahkan lah begitu Nah, ya. diarahkan. Jadi kalau di kelompok kami, supaya anak-anak rajin mau membaca, di awal untuk belajar, sebelum belajar, ambil buku dulu baca. Nah, jadi orang ada buku kunjungan kan. Nah, jadi di situ mau tulis buku. Jadi tidak bisa lari. Dia tulis di situ apa yang dia baca, buku apa yang dia ambil. Sesuai Jadi dengan berdasarkan buku pilihan. kunjungan itu kita lihat, oh ada baca di buku ini. Nah, jadi itulah yang orang usahakan di kelompok KBB VBN Friends ini, kelompok belajar dan bermain. Jadi kita belajar mengajak anak-anak untuk supaya rajin membaca. Jadi buku-buku itu sebenarnya bukan cuma pajangan, agar supaya kita pergunakan dari ada ilmu di dalam yang bisa kita dapat. Seperti juga istilah-istilah yang selalu orang dengar, buku jendela informasi, Kang. Gitu. Baiklah. Ya. Oke, kalau dari Ibu Nur sendiri bagaimana ini terkait dengan pertanyaan dari Pak Kristo di Ranotana? Ya, sebenarnya tantangan bagi para pegiat literasi itu sangat beragam. Jadi untuk pertama kita mempertahankan kegiatan literasi itu dia mesti kita pola pikir dari masyarakat. Karena banyak masyarakat atau khususnya orang tua itu biasanya buat apa kita membaca atau buat apa kita ke TBM. Di sekolah juga anak-anak diajarkan untuk membaca dan juga menulis. Tapi padahal mereka tidak tahu dengan kita selalu membaca kita bisa menemukan kosakata baru, menambah wawasan yang luas. Jika kita sudah membuat pola pikir masyarakat itu menjadi sedikit sedikit tertarik dengan literasi itu kita sudah bisa sangat mudah untuk membuat anak-anak lebih meminati untuk membaca. Karena utamanya itu dia dari peran orang tua atau masyarakat. Karena tidak semuanya anak-anak atau orang tua yang mempunyai gadget. Terutama di daerah terpencil. Jadi justru di daerah terpencil itu kita sangat bagus untuk membuka TBM karena di sana tidak ada gadget, kita bisa mengenalkan TBM. Oh ini di sini kita bisa belajar sambil bermain. Gitu. Nah, untuk kegiatan sendiri apakah hanya seputar di dalam di tempatnya Ibu Nur sendiri atau adakah kegiatan di luar di lapangan begitu? Oh ada. Biasanya saya kalau di IPA biasanya kan kita bisa mengamati hewan ini dia berkembang biak begini, langsung kita cari hewan ini. Oh jadi dipraktekkan Iya. begitu. Oke. Baik. Dan ya pendengar kayaknya waktu kita juga yang membatasi ya kebersamaan kita sore ini. Mungkin sebagai tips trik ini agar bisa membangun minat baca dari anak-anak yang katanya tadi kan minat baca agak kurang ya. Bagaimana dari masing-masing? Ya, dari Ibu Anita dulu. Iya, kalau dari saya itu cara membangun minat anak dalam membaca. Kadang-kadang anak itu sama dengan Bu Nur bilang bosan ya. Tapi kalau kita bertutur dengan benar ya, cara kita bertutur, cara kita menyampaikan cerita itu, anak-anak akan tertarik. Jadi kalau cara kita menyampaikannya itu salah satu ya. Jadi kalau untuk tips dan triknya seperti yang kita bilang tadi, misalnya kalau di KBB kita setelah kegiatan, orang mau dapat krepek nih. Oh ya, gitu. Kalau ada dari hadiah-hadiah yang diberikan setelah lelah berjuang pasti ada hadiah gitu. Oh ya, oke. Iya. Baik juga. Kalau dari Ibu Nur sendiri gimana nih trik-triknya? Sebenarnya tips dan trik itu sama juga seperti yang dikatakan Ibu Anita. Kita harus memberikan mereka motivasi atau ketika saat ada pertanyaan mereka bisa menjawab, kita harus memberikan mereka pujian kan anak-anak sekarang suka diberikan pujian. Oh, iya. Apakah selain pujian ada reward lain mungkin hadiah juga? Hadiah bisa biasanya gula-gula atau permen. Oke. Baik. Nah, di ujung percakapan kita sore ini mungkin dari masing-masing lah ya, semoga didengar ya dan disosialisasikan ataupun langsung diberikan ya harapan untuk pemerintah agar TBM masing-masing itu bisa berkembang ya.
bisa mendapatkan bantuan fasilitas dan sebagainya nih. Harapannya, silakan. Ya, harapan kami setiap TBM yang ada di seperti kita kan di Kota Bitung ya Pak ya. Jadi tolong diperhatikan apa fasilitas yang bisa untuk menunjang ya. Semacam kami dari KBB tahun ini niatnya, karena waktu yang lalu itu setiap kita kasih pelajaran kita enggak ada apa maksudnya bukan tidak dinilai, tapi memang kita tidak tes secara itu bukan resmi juga sih, tapi sekarang kita mau programkan. Jadi begitu kita mau tiap 3 bulan kita tes ya, apa yang sudah dikasih itu berhasil tidak gitu. Nah, jadi untuk hal-hal demikian kan kita perlu ada fasilitas-fasilitasnya ya, karena seperti misalnya kita butuh laptop atau gitu untuk menunjang atau komputer lah ya. Jadi juga kemudian ada satu yang mungkin bisa diperhatikan oleh pemerintah dari kami. Kebetulan jalan-jalan ke sini tadi cakap dengan anak, Mama, ini kita di Indonesia kalanya ini Mak ya. Soalnya kan kita cerita begini, ada kan kita cerita dengan anak-anak, kadang-kadang ada yang bilang begini, kalau kita suka sharing kan, kamu mau lanjut di mana, SMA mana misalnya, kalau SMP mana. Ada yang bilang, aduh Mama sunya nak mesti lanjut Pak kita, toh karena kurangnya biaya, gitu. Nah, jadi ngana sunya mau lanjut SMA kasihan, bagaimana dan ini sedangkan semua sudah di zaman modern begini perlu pendidikan. Nah, jadi kalau kita sering bercerita dengan suami selaku pengurus TBM juga, bagaimana supaya orang ada ke depannya terobosan ke pemerintah agar supaya bisa diperhatikan anak-anak seperti ini. Kemudian ini anak saya punya ide ya, dia bilang begini, Mak, gimana kalau misalnya anak-anak SMA, kan kalau SMA juga dia dilatih untuk supaya bisa mandiri juga toh, diberikan kerja sampingan ya part time, tapi yang terpikir kepada saya, kita buat TBM sekarang banyak ya, jadi otomatis perlu tenaga kan di situ. Tapi kalau kita tidak punya dana, otomatis kita tidak bisa menggaji. Terpikirkan untuk part time seperti itu gitu. Baik. Kalau dari Munur gimana harapannya? Harapannya semoga pemerintah juga memperhatikan TBM yang rintisan baru. Jangan cuma hanya memperhatikan TBM yang rintisan lama. Karena TBM rintisan baru juga kalau tanpa ada dana mungkin belum bisa membuat tempat yang nyaman. Karena jujur biarpun saya berprofesi guru, tidak semua selalu ada dana. Tetap ada keterbatasan juga ya. Jadi mohon untuk pemerintah selalu perhatikan untuk TBM karena TBM juga merupakan peran penting untuk anak bangsa. Baik, mungkin itu sekaligus sebagai closing statement juga ya untuk dialog Mozaik Indonesia kita di sore hari ini. Terima kasih untuk dua narasumber kita yang sudah hadir. Ada Ibu Anggraini Yuli Anita Antameng selaku Ketua TBM KBB Febi Friends dan juga sebagai Guru TK Gemim Nafiri 2 Bitung. Kemudian ada Ibu Nur Aisyah Montoh SPD ya, selain sebagai Ketua TBM Amar Berkarya, juga PKBM Bex Berkarya dan Guru SD Cendekia Girian. Terima kasih ya, sukses untuk kedepannya TBM ya, semoga apa yang kita perbincangkan sore ini harapannya juga itu bisa didengarkan oleh pemerintah ya. Baik, dengan demikian berakhir sudah ya untuk dialog Mozaik kita di sore hari ini. Saya Michael yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga untuk respon Anda pendengar ya, baik melalui SMS ataupun WhatsApp. Selamat sore untuk semuanya dan sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.